Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati, guru pendidikan Pancasila di SMK Al-Azhar Jati Sidoarjo, sekaligus sebagai mahasiswa UPI dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 pendidikan Pancasila dengan nomor peserta 2015015959290, nomor unit mahasiswa 230010392215440 dengan LPTK di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan pembelajaran fase E bagian 2 unit 2 pada kelas 10 di SMK Al-Azhar Jati Sidoarjo. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, semua sehat semua ya. Ya. Wah, mungkin hari ini masuk semua. Ada yang udah masuk? Kemarin? Ya, ada yang udah masuk, udah masuk semua ya. Alhamdulillah ya. Evita udah sehat, Mbak. Evita ada sakit perut ya. Pertama masuk biasanya pelajaran apa? PKN. Pelajaran PKN ya, karena kalian sekarang adalah menggunakan KUMER atau kurikulum merdeka, jadi menyebutnya namanya pendidikan Pancasila. Ya, pada hari ini kita akan pelajari tentang apa pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum dimulai, lebih baik kita sama-sama berdoa dulu ya, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa lancar, terus kalian juga mendapatkan ilmunya dengan mudah dan paham ya. Ini berkah. Untuk doa pagi ini dipimpin oleh ketua kelas Mbak Evita, silakan Mbak Evita depannya cak. Salam Mbak Evita. Sebelum memulai pelajaran pada ini, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Makasih Mbak Evita. Selanjutnya saya ingin melihat ya, apakah kalian benar-benar sudah rapi semua atau belum? Coba berdiri. Ya, belum sudah rapi, sudah semua bajunya ya. Ya, oke, kalau sudah rapi semua masuk bajunya silakan duduk kembali. Ya, sambil dilihat ya. Kalian ini masih ada sama apa belum? Apa enggak? Sudah bersih? Berarti dari tadi pagi berarti tiket semua ya, benar ya? Oke, ya kalau sudah bikin doa, udah rapi semua. Saya ingin kalian biar lebih semangat. Kita nyanyikan lagu belajar Pancasila ya. Untuk lebih semangatnya, biar oke kalian berdiri. Kalian diikuti nanti ya liriknya ya. Jadi semangat. Nyanyi dengan semangat. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, saya lihat sudah semangat semua ya. Kalau sudah semangat, tapi kita sekarang Bu Fatma ingin ngecek kefokusan kalian. Nanti arahan Bu Fatma ya untuk mengecek kefokusan kalian. Tapi ini adalah kebalikannya, ya kebalikannya. Kalau bukan tangan kanan berarti tangan kiri, ya. Terus kalian sudah paham ya? Sekarang dimulai. Fokus, ya. Bu Fatma minta kalian angkat tangan kanan. Ayo jangan pelan-pelan. Aku salah pelan-pelan masih pertama dapat. Ya sekarang ya turunkan. Lah berarti betul. Jangan diturunkan, dinaikkan. Berarti belum fokus ya. Sekarang naikkan kedua tangan. Nah berarti turunkan kedua tangan, gitu ya. Lagi ya. Sekarang bapak minta kalian tetap berdiri. Ya berarti duduk. Belum fokus, masih 80% fokusnya ya. Sekarang Bapak minta, oke sekarang angkat tangan kanan, ya silakan naikkan tangan, turunkan, ya silakan kalian tetap berdiri. Oke, nanti sudah fokus
ya. Kalau sudah bagus nanti kita mulai lanjut pelajaran. Sudah bagus, siap ya. Ya, untuk pelajaran hari ini apa? Tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari. Iya. Untuk sebelum lanjutkan, Bapak ingin tahu ada yang ingat minggu lalu kita sudah mulai dari apa? Sebelum materi ini tentang konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Oh tadi Mbak Aisyah pengenalan Konstitusi dalam kehidupan pengenalan konstitusi dalam sehari-hari ya. Apa sih konstitusi ya? Ada hukum yang tertulis. Bahasa kita jawab. Pak Ili ya, hukum tertulis ya. Kalau hukum ya pada secara hukum ada dibagi dua ya. Ya, hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Ya, siapa yang tahu ini gambar apa? Boleh lihat siapa yang tahu? Saya Apa? anak sekolah yang ditilang. Anak sekolah yang ditilang ya, anak sekolah yang ditilang ya. Ya, ada yang tahu ini termasuk gimana ini berhubungan dengan pelajaran kita hari ini enggak? Ya. Ya, dengan pelajaran hari ini. Ya, ini berarti berhubungan dengan apa? Norma hukum. Norma hukum. Keren ya. Ya, ini kira-kira kenapa bisa berhubungan, bisa kalian jelaskan ya? Ini ya, apakah yang kalian pikirkan dengan lihat gambar di atas berhubungan dengan norma apa? Bisa kalian jelaskan? Nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Punya tiga. Tiga. Punya sisi. Nggak punya SIM. Di bawah umur ya, betul ya. Terus kira-kira kalau sampai ini terjadi ya, kalau misalkan kamu mengalami seperti ini ya, kamu ditilang ya, yang kira-kira yang akan terjadi apa? Misalkan kamu apa namanya ya seharusnya bagaimana gitu, seharusnya bagaimana biar nggak terjadi tilang. Kalau misalkan kamu ditilang yang akan kamu lakukan kira-kira apa? Nggak peraturan menggunakan helm. Iya. Tidak berjalan tiga. Tidak berjalan tiga. Gimana yang lain ini ya tadi boncengan tidak boncengan tiga terus pakai helm ya. Tidak melawan arus ya, bilang Mas siapa? Ya Mas Yesus tidak melawan arus ya, ini juga melawan arus juga dulu ya. Oke, bagus ya. Dan materinya adalah pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dalam pelajaran ini mempunyai tujuan adalah peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Ya. Mempelajari norma adalah tujuannya norma ini adalah dibagi menjadi empat macam ya. Ada empat macam norma ya. Lepas dari di mana lingkungannya ya kan, ada 4 macam norma ya. Yang pertama adalah dan hukum ya. Sekarang mau tahu tanyakan, ada yang tahu kalau norma bedanya norma agama itu apa? Norma agama Berhubungan tentang Tuhan. ya, norma agama adalah norma yang berhubungan dengan Tuhan ya kan. Ya, dimana di situ adalah menyangkut tentang keyakinan atau kepercayaan seseorang ya, karena setiap orang kan punya kepercayaan yang berbeda-beda ya kayak gitu kan. Nah, kalau kesusilaan bersumber dari suara batin. Itu yang salah. Misalkan contohnya apa? Kalau menolong bilang Ya, kalau menolong dan misalnya di masyarakat misalkan gitu. Kalau secara pribadi, ya misalkan melakukan perbuatan, kalau menolong itu kan perbuatan yang baiknya ya. Ya kalau yang bertentangan kira-kira apa? menyontek saat ujian. Ya, menyontek saat ujian boleh juga ya. Itu juga bertentangan. Tapi ada perbuatan yang melanggar norma dan ada perbuatan yang memang ya sesuai dengan norma. Dengan norma ya. Norma menurut lingkungan kehidupan kalian ya. Lingkungannya kan ada lingkungan di mana ada 3 ya. Lingkungannya ada lingkungan apa? Lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Ya, ada yang tahu kalau di lingkungan sekolah, contohnya norma yang perbuatan yang sesuai norma di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa angkat tangan coba? Ada siapa tahu? Contohnya, ya. Datang tepat waktu. Datang tepat Pakai waktu. pakaian yang rapi. Mematuhi peraturan sekolah. Coba Ya oke, terus ya Mas Erwin. Terus ya, ada yang tahu kalau
Membuli itu termasuk apa norma apa? Membuli norma hukum ya. Karena ada hukum yang mengatur tentang bully ya. Ya. Tapi kalau perbuatan bully sendiri itu juga berkaitan dengan susila juga ya. Jadi kalau bully memang ini ada dua hal ya. Ya seperti yang kemarin ada yang itu tadi misalkan dengan pesan makanan sebagainya itu, jadi bisa aja nanti dari norma ini bisa lari ke norma, jadi memang saling berhubungan kan. Karena ingin ngecek kalian, jadi pemahaman kalian terhadap pembelajaran pengenalan norma dan sehari-hari sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran nanti bagaimana? Jadi terus ini ada ini cuma ada apa Pak dari yang lain sudah ya. Oke sudah, kalau sudah ya silakan kalau sudah kalian sudah buka linknya ya, Google Formnya silakan kalian jawab. Ya, Batna kasih waktu 5 menit cukup ya? 5 menit cukup, kalau sedikit. Norma, manfaatnya apa? Menjaga kepentingan dalam masyarakat, menjaga kerukunan agama bernegara, mengamalkan perilaku warga negara tidak menyimpang, bisa menjalankan manusia yang beriman dan bertakwa, mengendalikan sikap ucapan perilaku melalui keteguhan hati. Ya, bisa dilanjutkan lagi. Norma ini adalah ada dibagi menjadi empat macam ya. Ada empat macam norma ya. Lepas dari gimana lingkungannya ya kan ada 4 macam norma ya. Yang pertama adalah norma agama, dan hukum ya. Sekarang Bapak tahu, tanyakan, ada yang tahu kalau norma bedanya? Norma agama itu apa? Norma agama ya, norma agama adalah norma yang berhubungan dengan Tuhan ya kan? Ya, dimana di situ adalah menyangkut tentang keyakinan atau kepercayaan seseorang ya, karena setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda yang berbeda. Istilahnya kalau di Indonesia agama ya, di Indonesia memang ada berapa agama? 6. Ya, karena perbedaan itu makanya dengan adanya norma kita perlu adanya toleransi untuk dari pelaksanaan norma hubungan dengan suara batin. Nah, kalau kesusilaan bersumber dari suara batin. Itu yang salah. Misalkan contohnya apa? Kalau menolong Ya, kalau menolong dan misalnya di masyarakat misalkan gitu. Kalau secara pribadi, ya misalkan melakukan perbuatan menolong itu kan perbuatan yang baiknya ya. Ya kalau yang bertentangan kira-kira apa? menyontek saat Ya, menyontek saat ujian boleh juga ya. Itu juga bertentangan. Tapi ada perbuatan yang melanggar norma dan ada perbuatan yang memang ya sesuai dengan norma. Norma ya. Norma menurut lingkungan kehidupan kalian ya. Lingkungannya kan ada lingkungan ada 3 ya. Lingkungannya ada lingkungan apa? Lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Ya, ada tahu kalau di lingkungan sekolah, contohnya norma yang perbuatan yang sesuai norma di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa ada tanggung jawab? Bisa tahu? Contohnya, ya. datang tempat aku, Datang tempat pakai aku. pakaian yang rapi, mematuhi peraturan sekolah, Ya kan, terus ya Mas Zaki, terus ya ada yang tahu kalau yang melanggar norma di sekolah contohnya apa? Kabur sebelum pelajaran ya. Membuli itu termasuk apa norma apa? Membuli norma hukum ya. Karena ada hukum yang mengatur tentang bully ya. Ya. Tapi kalau perbuatan bully sendiri itu juga berkaitan dengan susila juga ya. Jadi kalau bully memang ini ada dua hal ya. Seperti yang kemarin ada yang itu tadi misalkan dengan pesan makanan seperti itu. Jadi bisa aja nanti dari norma ini bisa lari ke norma. Jadi memang saling berhubungan kan. Karena ingin ngecek kalian, jadi pemahaman kalian terhadap pembelajaran pengenalan norma dan sehari-hari sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran nanti bagaimana? Jadi terus ini cuma ada apa Pak dari yang lain sudah ya? Oke sudah, kalau sudah ya silakan kalau sudah kalian sudah buka linknya ya, Google Formnya silakan kalian jawab. Ya, Batna kasih waktu 5 menit cukup ya? 5 menit cukup, kalau sedikit. Baiklah anak-anak, jadi kalau kalian karena kalian sudah paham materinya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Batna, saya lihat kalian juga sudah mulai memahami. Jadi untuk ini kalian saya punya LKPD ya, kepada siswa ya, yang akan membuat fotografi kepada kalian, di mana kalian ini akan mengerjakan ya. Jadi perilaku mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan
sesuai dengan norma ya yang berlaku di berbagai kehidupan. Ya, misalkan gini, ada lingkungan kan norma dari jenis lingkungannya ada di 3 ya, lingkungan apa? Sekolah, dan masyarakat. Ya, dan di sini kalian sebutkan di lingkungan sekolah perilaku yang sesuai dengan norma sehari-hari itu apa? Kayak gimana sehari-hari ya. Perilaku sesuai norma di lingkungan sehari-hari, di lingkungan keluarga contohnya apa? Ya, terus yang sesuai dengan di sekolah sehari contohnya apa? Sesuai di masyarakat contohnya apa ya? Terus kemudian ada juga perilaku yang tidak sesuai. Ya, perilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu apa? Yang terus di lingkungan keluarga apa? Di lingkungan sekolah apa? Di lingkungan masyarakat itu apa? Nah, ini kalian nanti jawab. Tapi jawaban kalian ya selain di kertas ini juga ada bentuk sebuah project ya. Karena pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang model namanya model project based learning ya. Project based learning artinya bahwa pembelajaran kalian adalah pembelajaran yang berdasarkan oleh pembuatan sebuah project. Jadi metode yang digunakan ada diskusi, kemudian menggunakan project. Dan nanti kalian dari project itu akan berpresentasi. Nah, untuk ini nanti Bu Fatma akan dibuat kelompok kalian ya. Jadi kalian akan dikelompokkan masing-masing. Jadi masing-masing kelompok nanti ada berisi 4 maksimal 5 mahasiswa. Gitu kan ya. Jadi ini Bu Fatma akan bagi masing-masing kelompok nanti. Sekarang bisa kalian bentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Sekarang silakan kalian bentuk kelompoknya. Ada teman kalian yang ngisi, ada teman kalian yang kemudian nanti untuk menyiapkan proyeknya. Ya. Silakan kalian diskusi. Ya, kira-kira mau ya ambil kertas. Alat tulis bisa diambil, bisa dibuka. Jadi nanti kira-kira mau membuat apa? Ini kelompok berapa? Sekarang kita kasih nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berupa komik yang berisikan tentang norma susila yang juga termasuk Pancasila sila keempat. Cerita tersebut menceritakan ada 2 orang yang sedang adu pendapat. Pendapatku yang benar. Tidak, pendapatku itu salah. Tidak, pendapatku yang paling benar. Aku bilang pendapatku itu salah. Duduk, tenang dulu guys. Sebabnya, setiap orang itu berhak berpendapat. Tapi hak kita harus menghargai pendapat orang lain. Jika tidak pendapat, maka bermusyawarahlah, diskusi dengan baik, jangan sampai ada pendapat. Ternyata ada seorang anak yang telah meramai 2 anak yang sedang adu pendapat tersebut. Ia menasihati pendapat itu agar tidak terlalu panjang. Lalu salah satu dari 2 anak tersebut meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Maaf ya, maafin aku juga ya. Sekarang kita diskusikan masalahnya baik-baik. Iya. Nah, ini juga termasuk dari sila keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah mufakat. Mahasiswa guru dosen. Saya dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tewas. Kesulitan dalam meraih lubis 63 tahun yang digorong mahasiswanya sendiri, Royman Dosa Siregar. Dilakukan dilakukan dengan FKIP UMSU selama 2 periode itu ditikan di bagian leher hingga 3 liang dan saya di bagian pergelangan tangan kiri ketika berada di toilet lantai 1 gedung FKIP UMSU. Kasus ini berkaitan dengan norma hukum yaitu pembunuhan antara mahasiswa dengan dosennya sendiri. Kalau ada yang mau menanggapi, ada yang mau tanya? Silakan. Mbak dari kelompok 1 mau menanggapi? Kamu nggak ada lagi? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau teman udah nggak ada pertanyaan ya sudah jelas semua ya bahwa di
Kelasnya ya, kelompok Liming ini tadi adalah mengambil salah satu berita kasus pembunuhan ya, yang diambil dari Jawa Pos ya, dari koran Jawa Pos tentang kasus pembunuhan antara dosen dan mahasiswa ya. Dan dari kelompok dua ini bahwa perbuatan ini adalah sudah melanggar hukum atau berkaitan dengan pelanggaran norma hukum ya. Baik ya, kalau gitu kalau sudah jelas semua, silakan kalian melakukan penilaian ya. Terus kemudian kita apresiasikan untuk kelompok 2 ya. Masih hemat apa? Kelompok 2 tadi siapa tadi? Vanessa sama terus sama Raffi. Silakan ini kelompok 2 apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan guru telah menghadiri kegiatan ini dan pendidikan. Kami di sini dari kelompok 3 yang mengatakan Aisyah Fabiana Nagari, Fadila Mariza, Muhammad Daniel Putra. kami di sini akan mempresentasikan tentang norma hukum. Yang dimana norma hukum adalah suatu kesepakatan seluruh unsur masyarakat harus ditaati oleh masyarakat di daerah masing-masing. Dari teman-teman ada pertanyaan? Kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berupa main-main yang berjudul pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma dari bahasa Belanda yaitu norm yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata pengakuan ada istilah atau kebiasaan. Jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama ada norma agama yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Contohnya tidak memfitnah orang lain, rajin melakukan ibadah, menghormati teman yang berbeda agama, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Selanjutnya, jenis norma yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu peraturan yang bersumber dari suara batin atau batin dari manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. Contohnya, yang pertama menjaga kesopanan dan etika berbicara. Contoh yang kedua, saling menolong satu sama lain. Contoh yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Contoh yang keempat, mengucap salam saat memasuki rumah orang. Dan contoh yang terakhir, tidak mencuri hak milik orang lain. Jika norma kesopanan yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang menerapkan tidak manusia dalam pergaulan dengan utamanya. Contoh menyapa orang dengan sopan, 2 bersifat rukun dengan keluarga, saudara atau tetangga. Ketiga, berbicara dengan bahasa yang sopan, 4 tidak memotong pembicaraan orang lain. Norma hukum yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPRD di bidang. Contohnya 1, wajib membayar pajak. 2, mematuhi batas sesuai dengan undang-undang dasar. 3, tidak mencuri barang orang lain. 4, tidak membela orang yang melakukan Ya, ada yang disosial lagi? Ya, ada yang bertanya? Ya. Kira-kira kalau melanggar norma itu apa yang didapat oleh orang yang melanggar norma? Akan menjadi kesadaran antara masyarakat. Dan masyarakat Dari kelompok tadi, kelompok 3 menanyakan apabila ada pelanggaran norma, apa yang terjadi? Ada kerjanya nggak? akan timbul perselisihan antara masyarakat. Dan seseorang akan menjadi Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ada ya? Ada. Kalau udah nggak ada pertanyaan, berarti kita berikan penilaian ya. Ya, 1, siapkan, 2, 3. Oke, oke. Terus sangat baik, penampilan baik, wawasan baik juga. Kurangnya apa? Kalau sudah sangat baik kan berarti senang. Maksudnya berarti ada kekurangan. Silakan kita terus ya. Nggak jelas ya. Iya, masa bisik sih. Topatnya jelas gitu. Iya, Mbak. Jadi besok volumenya dikeraskan ke 4 kamu. Volumenya paling ini untuk sambil mappingnya. Oke, terus lanjut. Kita lihat berikan penilaiannya. Biar tetap katanya begitu katanya. Ini paling tinggi ini ya, kelompok ya.
Berapa? Paling tinggi klub ini ya? Paling tinggi di ini nih paling tinggi. Kalian ya, kalian sudah presentasi ya, bukan sudah menilai, ya teman-teman juga sudah menilai ya berdasarkan dari pengamatan Bapak, penilaian Bapak dari semasa kalian diskusi, yang Bapak sudah menilai kalian pada saat diskusi, terus pada saat kalian mengerjakan, ya mengerjakan karyanya Bapak juga nilai, terus pada saat kalian presentasi juga Bapak nilai. Ya, sekarang Bapak akan menyampaikan bahwa untuk penilaian ya dari hasil presentasi diskusi ya kelompok ini hasil karya yang terbaik ya kasih. Cenderung kalau dari hasil karya saya lihat tadi adalah yang poster. Yang poster silakan maju ke depan. Ya karena saya lihat hasil karya karena ini modul belajarnya adalah project based learning. Jadi project yang dilihat dan terutama adalah project hasil karyanya ya. Karena membuat karya itu nilainya paling tinggi. Jadi Bapak pernah jelaskan ya. Karena adalah membuat karya adalah untuk yang C6 ya. C6 artinya nilai yang paling tinggi ya. Dari hasil karyanya juga lengkap, terus bagus, juga terus menguat. Terus semangat ya. Sudah ada berapa ya? Sempat pas ya. Oke, sudah paham semua deh. Karena kalian sudah presentasi semua, ya terus kalian sudah otomatis sudah paham ya masing-masing tadi. Kalau ini tadi tentang norma juga ya, tadi ada norma ya antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dan dosen. Nah untuk kelompok 3 ini poster tadi menceritakan tentang bullying ya, poster bullying. Jadi sudah lengkap sekali ya. Berarti kalian saya harap sudah memahami tentang norma ya. Dimana sekarang sebelum tutup ya kita lebih semangat lagi. Saya akan memberikan yel-yel ya. Oke, semangat pagi. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Siapakah kita? Kami putra-putri SMK Alfiah dari Kebun dan Berkarakter. Siapakah kita? Di sini bukan tempat anak-anak malas. Di sini ada beraktivitas. Ini bukan tempat anak-anak. Di sini tempatnya meraih cita-cita. Amin. Amin. Ya, aku terima kasih. Semangat ya, walaupun jamnya terus berjalan terus makin siang, tapi tetap semangat ya. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama ya. Kita simpulkan pertemuan hari ini ya tentang norma ya, pembelajaran tentang norma ini kita simpulkan sama-sama ya. Jadi siapa yang menyimpulkan tentang norma? Itu wajib perlu banget untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menimbulkan kedamaian, terus ketentraman, nggak ada perselisihan antara satu sama lain. Baiklah ya, jadi nanti ada KBD kalian kumpulkan ya yang tadi yang udah buka berbagi ya. Jadi kalian silakan untuk mana-mana perbuatan yang berhubungan sesuai dengan norma dan mana-mana perbuatan tidak sesuai dengan norma ya. Ya baik di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga ya. Ya silakan kalian ya diselesaikan belum selesai. Ya kalau yang sudah selesai kumpulkan pertama ya. Ya kalau sudah dikumpulkan sekarang tinggal refleksi ya. Penutupan ya, karena terakhir sebelum kita tutup Bapak ingin merefleksi ya. Artinya Bapak ingin tahu kalian apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak ya. Ya menyenangkan ya. Jadi senang karena apa? Karena ada bertemu dengan teman-teman, bisa diskusi ya. Terus bisa memberikan hasil karya, berapresiasi, ya. Ada keberanian. Terlihat kalian yang dulu tidak pernah bicara di depan, sekarang udah mulai berani ya. Ada keberanian. Sudah mulai menyusun kata-kata, bisa ngomong. Biasanya kalau di depan diam saja. Sekarang sudah sekata, 2 kata, 3 kata ngomong biasa. Kalau udah sering, kalian akan semakin lancar ya. Ya baiklah. Jadi di sini,
apa yang ada dalam pikiran kalian masing-masing peserta didik silakan untuk mengisi pertanyaan refleksi ini. Ini ya. Jadi setelah mempelajari norma dan apa yang berlaku di masyarakat, saya akan membangun kehidupan yang lebih baik, ya atau tidak. Terus sebagai warga negara, saya memahami dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, yang menjadikan saya warga yang lebih baik atau tidak, ya. Ya. Ya, karena ya sudah hampir penghujung, ya, kalian sudah mempelajari norma secara lengkap, ya kita sudah diskusi, kalian sudah mengumpulkan, maka pertemuan hari ini sudah dianggap aman lengkap, ya. Jadi sebelum kita tutup, ya, saya berharap pada pertemuan hari ini, ya kalian akan mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk kita, ya. Setelah mempelajari norma, kalian sudah paham tentang norma, ya. Ilmu itu benar-benar bisa kalian resapi. Untuk kemudian adalah saya berharap tujuan pembelajaran adalah apa? Tujuannya dengan mempelajari norma kalian bisa selain memahami juga bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kelakuan kalian, perbuatan kalian jadi lebih baik dipraktekkan. Misalkan di sekolahan kalian sudah tahu di sekolah juga ada norma, ya kan? Apabila melanggar norma yang terjadi apa, ya kan? Nah itu kalian benar-benar berarti harus mencegah ya terjadinya pelanggaran norma. Yang ada kalian harus melakukan apa perbuatan mana yang sesuai dengan norma. Misalkan di masyarakat kalian sebagai pelajar, sebagai peserta didik, ya juga harus sudah tahu. Oh ternyata perbuatan ini adalah kalian sudah sesuai LKWT-nya ya. Ini adalah perbuatan yang sesuai dengan norma. Kalian tahu, oh kalian lakukan. Kalau oh ini perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, berarti tidak boleh dilakukan. Misalkan mungkin ya. Jadi saya berharap jadi kedepannya kalian harus lebih baik ya dalam bertingkah laku, ya dalam melaksanakan norma dan mencegah hal-hal yang tidak baik, apalagi seperti mengalami dan sebagainya. Nah itu adalah akan mengangkat apa membuat nama baik kalian itu nanti akan jelek atau semakin baik. Kalau misalnya kalau melaksanakan juga akan lebih baik, kalau jelek juga akan semakin jelek. Oke, tetap semangat. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ya apa hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ya tahun 1945 ya. Tetap semangat ya, tetap kompak. Jadi untuk minggu depan kalian rencana Bu Fatma kita akan mempelajari hubungan erat tentang Pancasila di 1945. Nanti insya Allah dalam bentuk BPL ya. Jadi kalian juga ada bukan hasil karya tapi ada media yang harus kalian siapkan, yaitu berupa kertas manila sama spidol dan alat tulis penggaris, karena itu nanti ada apa namanya yang harus ditempelkan ya. Itu penjelasan lengkap nanti akan dibuatkan sampaikan melalui Google ya lewat apa namanya lewat grup WhatsApp ya, WhatsApp ya yang biasanya grup dari guru sama siswa akan sampaikan melalui publikasi dari kalian itu aktif ya menunggu informasi dari Bapak ya tentang pembelajaran yang misalnya ya. Apabila nanti kalian ada yang kurang paham bisa kalian tanya lewat grup WhatsApp ya. Untuk penilaian yang kurang ya ada di Google Form, kalian bisa buka di grup WhatsApp ya, linknya kalian silakan buka ya untuk yang tes formatifnya ya. Oke, terima kasih pada hari ini. Mari ditutup dengan dipimpin doa oleh Mbak Selvi. Kemarin bunganya sudah baik juga ya. Ya, silakan Mbak Selvi untuk dipimpin doa. Sebelum pulang marilah kita berdoa agar selamat sampai rumah. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhir kata kalau hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.